Nah, kemudian ada masalah lagi soal pendataan non-ASN ini untuk kategori 2. Di situ saya pengen tahu lagi, di situ ada 2 kelompok utama kan, K2 dan tenaga non-ASN, tapi ada tambahan syarat, salah satunya adalah soal sumber gaji. Nah, kalau untuk K2, apakah mereka kena juga? Karena setahu saya untuk K2 itu dia didata justru masuk K2 karena dia sumber gajinya itu bukan dari APBN maupun APBD. Apakah mereka tetap dimasukkan di kategori tersebut? Syarat itu harus ada, ataukah hanya untuk pegawai non ASN yang non K2? Setelah itu Pak, yang terakhir aja, untuk guru ya, ini sekarang yang guru lulus PBG itu ada terbagi, ada daerah yang sudah menyatakan dia tidak melakukan pendataan. Contohnya di Kabupaten Bogor itu tidak melakukan pendataan, tapi di Kabupaten Kebumen dan sebagian besar Jateng itu BKD-nya sangat intens, dia didata. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya mereka itu harus didata atau enggak sih Pak? Walaupun Pak Deputi pernah bilang sudah ada mekanisme tersendiri untuk mereka, tapi kan belum tentu mereka itu akan diangkat tahun ini, paling tidak sampai 2023. Nah, nanti mereka akan dikemanakan kalau misalnya tidak masuk dalam pendataan non-ASN itu. Oke, segitu aja Pak Deputi dan Pak Karo, terima kasih. Silakan Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Karo, terima kasih Mbak Esi atas pertanyaannya. Saya kalau Mbak Esi nanya itu ketar-ketir dijawab ini pasti detail banget pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin nanti saya minta bantuan teman-teman pas audit, tolong cek datanya sekarang berapa yang sudah masuk, apakah itu yang melalui mekanisme import atau melalui mekanisme input. Karena saya mohon maaf Mbak Esi nggak pegang data, pegang sistemnya, apalagi sekarang di luar kota, jadi saya lagi di Banjarmasin sekarang. Nanti mungkin Mas Audit tolong dicek berapa instansi yang sudah masuk ini terkait dengan pendataan ini. Yang kedua terkait dengan kesalahan melengkapi NIK-nya. Selagi itu belum dilakukan finalisasi oleh instansi, maka yang bersangkutan masih bisa melakukan perbaikan, Mbak Isi. Jadi mereka tidak bisa melakukan perbaikan kalau instansi sudah dan sudah menyampaikan SPTJM. Itu biasanya kalau di dalam timeline kami itu nanti mestinya tanggal 30 Oktober. Tentunya setelah finalisasi pun mereka nanti kalau ada data yang salah mereka juga masih bisa untuk memperbaiki. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kategori 2 ini, karena ini adalah pendataan yang menjadi bebannya pemerintah dan ini sudah terlalu lama dan mereka tetap akan didata, Mbak Isi. Kami memberikan konfirmasi. Jadi sifatnya mereka ini hanya memberikan konfirmasi saja karena tidak ada di dalam database-nya BKN. Jadi di database BKN itu sudah dimasukkan ke dalam sistem pendataan ini. Misalnya dia sebagai tenaga honor kategori 2. Nah, nanti instansi tinggal mengatakan, Harmen ini sekarang sudah tidak honor lagi di BKN misalnya. Kalau dia tadinya masuk honor kategori 2 di BKN. Maka nanti laporkan, ada menu pilihan lapor di situ, lapor bahwa di situ menjelaskan Harmen ini sudah tidak lagi menjadi tenaga honor kategori 2. Nah, instansi mengkonfirmasi data-data itu, Mbak Isi. Nah, termasuk diharapkan memberikan konfirmasi melalui sistem juga terhadap sekarang Harmen ini masih honorer tapi dia tidak di BKN misalnya. Tapi dia jadi honorer di tempat lain misalnya. Nah, kalau dia honorer di tempat lain, maka ada ketentuan di situ bahwa
Kalau dia terputus, maka dia tidak lagi kemudian menjadi masuk dalam kategori tenaga honorer kategori 2. Nah, tergantung nanti status honorernya itu di tempat lain itu sebagai apa di Mbak Esi yang nomor 3. Nah, untuk guru yang saya sebetulnya memang mendorong, karena memang suratnya Pak Menteri sudah sangat jelas bahwa semua instansi diminta untuk melakukan pendataan. Pendataan ini tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk pemetaan sehingga kita betul-betul bisa mampu merumuskan strategi kebijakan yang terbaik untuk para ASN ini. Tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti semuanya harus diangkat menjadi ASN? Belum tentu semua akan diangkat menjadi ASN. Tapi tentu pemerintah tidak akan tinggal diam begitu saja menyelesaikan mereka. Tentu akan dicarikan solusi-solusi untuk kalau mereka kemudian diangkat tidak, atau mereka misalnya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya tentu solusi yang manusiawi lah, tentu bukan karena pemerintah, bagaimanapun juga pemerintah ini kan pengayom masyarakat ya, tentu mereka harus tetap melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi. Demikian, Mbak Esi. Ada pertanyaan lagi? Rekan-rekan, silakan menggunakan fitur. Ini Pak, ada pertanyaan dari Jawa Pos TV, Pak. Jika ada pelanggaran input data yang dilakukan ataupun instansi, pegawai non-ASN bisa melapor kemana? Ini teknisnya Mas Audit, bisa disampaikan Mas Audit? Siap Bapak. Izin Bapak Ibu, terima kasih untuk jawab tadi pertanyaan juga. Jumlah data per instansi mungkin nanti kita akan sampaikan ke Humas agar biar terinfeksi baik. Lalu tadi ada pertanyaan juga tentang perbaikan atau kesalahan pada saat NIK ya. Jadi